warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Hoiriah dengan NIM 23160151, mahasiswa dari Prodi PGMI 5A. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang uji independen TITES. Adapun judul penelitian saya adalah perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, adapun dataset 1 atau kelompok 1 nilainya adalah 60 sampai 84. Nah, adapun dataset 2 yaitu 63 sampai 87. Nah, adapun tujuan melakukan uji independen TITES ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, adapun tujuan uji independen TITES ini adalah yang pertama, membandingkan rata-rata hasil belajar dua kelompok yang saling independen antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, yang kedua, menguji hipotesis penelitian apakah perbedaan nilai yang terlihat antara kedua kelompok tersebut terjadi secara kebetulan atau benar-benar menemukan perbedaan yang nyata. Nah, yang ketiga adalah menentukan pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dari proses pembelajaran. Nah, yang keempat adalah memberikan bukti ilmiah untuk mendukung atau menolak dugaan bahwa hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan berbeda. Nah, adapun alasan digunakan uji TITES independen ini adalah yang pertama, data berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berpasangan. Nah, ada beberapa alasan uji independen ini digunakan. Yang pertama adalah data berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berpasangan. Dan yang kedua adalah data berbentuk numerik atau yang disebut sebagai misal nilai hasil belajar. Dan yang ketiga adalah penilaian ingin melihat perbedaan hasil rata-rata. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang perbandingan antara variabel. Nah, di dalam uji independen itu terdapat dua perbandingan antara dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat. Nah, yang pertama yaitu variabel independen atau yang disebut sebagai variabel bebas, yang dimana variabel ini menjadi pembeda kelompok, terdiri yaitu dari kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan, yang dimana variabel independen ini tidak diukur dengan angka, tetapi digunakan untuk mengelompokkan subjek penelitian. Nah, yang kedua adalah variabel dependen atau yang disebut sebagai variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa, di mana variabel ini berupa nilai atau skor hasil belajar siswa, misalnya nilai ulangan atau tes. Nah, variabel dependen ini diukur dalam bentuk angka dan nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau jenis kelamin. Nah, di dalam penelitian uji independen TITES ini memiliki hubungan antar variabel dalam penelitian. Nah, hubungan yang pertama yaitu jenis kelamin siswa berperan sebagai faktor pembeda dalam kelompok. Nah, yang kedua adalah hasil belajar siswa menjadi variabel yang dibandingkan. Dan yang ketiga adalah uji independen TITES ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar siswa laki-laki berbeda secara signifikan dengan rata-rata hasil belajar siswa perempuan. Nah, di sini kita akan melakukan uji independen TITES. Nah, tadi kan ada pun judul penelitian saya, perbedaan hasil belajar siswa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, adapun dataset yang pertama adalah nilainya dari 60 sampai 84 dan dataset yang kedua nilainya 63 sampai 87. Nah, kita akan melakukan uji independen TITES. Nah, yang pertama-tama kita membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, adapun tadi kan judul penelitian saya perbedaan hasil belajar siswa antara siswa laki-laki dan perempuan di madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini kita akan melakukan uji independen TITES. Nah, yang pertama dataset A atau data kelompok A yang kita simbolkan sebagai A. Ini data yang pertama. Nah, di sini datanya tadi kan adapun datanya atau nilainya dari 60 sampai 84. Nah, di sini saya akan melakukan otomatis.
sampai angka atau nilai 84. Nah, di sini kita blok dulu. Yang pertama-tama kita blok dulu. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita geser ke bawah. Nah, dan data yang kedua tadi kan kita simbolkan sebagai B. Sebagai B. Nah, adapun dataset yang kedua yaitu tadi dari nilai B yaitu 63 sampai 87. Nah, kita tuliskan dulu nilainya secara berurutan. Berarti 63 jadi 64. Nah, seperti kita lakukan hal yang sama yaitu kita blok lagi. Nah, kemudian kita tarik ke bawah yaitu sampai angka 87. 87. Berarti di sini ya, sama kan? Nah, 87. Sorry, teman-teman. 87. Kita tulis aja, oke? Di sini kita akan melakukan uji analisis independentitas. Yang pertama, kita buka file, kemudian kita pilih more, kita pilih option, kemudian add eyes, kemudian kita pilih go. Nah, setelah itu kita memilih data analysis solver. Kemudian kita oke kan. Nah, setelah itu kita memilih data. Setelah itu kita melakukan data analisis. Nah, setelah itu kita geser lagi ke bawah sampai dia ketemu yang namanya melakukan uji t-test to sample assuming a covariance. Nah, kita pilih ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang tanda panah. Nah, setelah itu data yang pertama atau data set A tadi kan kita blok semua. Kita blok dulu datanya semua. Setelah itu kita buka lagi tanda panah yang ini. Kemudian kita klik variable yang kedua, yaitu kita klik lagi tanda panah. Nah, kita blok yaitu data yang kedua, yaitu dataset B. Kita blok dari atas sampai 87 tadi kan, 87. Kemudian kita pilih lagi tanda panah yang ke bawah. Kemudian di sini kita pilih label. Kemudian kita pilih output rank. Kita pilih lagi tanda panah lagi. Kemudian kita blok lagi. Kemudian di sini kita menempatkan di mana data hasil dari data yang kita lakukan tadi. Kemudian kita pilih lagi tanda panah. Kemudian kita oke kan? Dan inilah hasilnya. Nah, berdasarkan dari hasil analisis uji t-test to sample assuming a covariance. Nah, di mana di sini kan yang pertama adalah min atau rata-rata dari kelompok satu tadi atau data analisis set yang pertama, yaitu datanya adalah yang pertama adalah rata-ratanya 72 dan rata-rata dari dataset yang kedua adalah 75,5. Nah, yang kedua adalah nilai dari t-stat, yang dimana adalah t-statnya itu 1,73, yang dimana data yang pertama lebih kecil dari kelompok yang kedua, yaitu yang dimana 1,73. Dan yang ketiga adalah v-value-nya, yaitu dimana v-value yang pertama adalah 0,45 dan v-value yang kedua adalah 0,90. Karena uji T independen menggunakan dua, yaitu yang dipakai v-value yaitu 0,90. Nah, yang keempat adalah t-table, yaitu t-table kritikal, yang dimana t-table-nya itu 2,0 dan taraf signifikannya adalah
0,05. Nah, dan yang kelima adalah keputusan uji atau keputusan perbandingan, yang dimana tadi kan hasil dari T hitungnya tadi itu adalah 1,3 dan T tabelnya 2,01. Jadi, karena 1,3 lebih besar dari 2,01, karena V value dari 0,090 lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya tidak signifikan secara statistik. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian tadi, yaitu uji independentitas dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 pada taraf signifikan 5%. Nah, meskipun perbedaan secara deskriptif rata-rata kelompok 2 lebih tinggi dibanding kelompok 1, perbedaan tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menyatakan adanya perbedaan nyata. Dengan demikian, hipotesis nol atau yang disimbolkan sebagai HO kecil diterima dan hipotesis alternatif atau yang disimbolkan sebagai H1 ditolak. Nah, dari kesimpulan saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ani Hoiria, pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.